kita punya materi yaitu Google Site, Bapak Ibu. Google Site tulisannya SITE. Ya Pak Salehan, ya sudah waktunya di waktu asar, jadi Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat besar, silakan. Materi tetap kita lakukan mengingat waktu 24 menit. Baiklah Bapak Ibu, Paknya azan sudah terdengar, dan bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan sholat kami persilahkan. Namun demikian di sini karena sudah menjadi tanggung jawab kami, untuk sementara kami melanjutkan materi yaitu tentang Google Sites. Google Sites merupakan salah satu aplikasi Google yang berfungsi untuk membuat website dengan mudah. Bapak Ibu, ini ada beberapa site yang sudah dibuat oleh sekolah-sekolah selama kami pelatihan. Ada beberapa yang masuk ke sini, coba saya tampilkan. Jadi nanti di penugasan Bapak Ibu diminta untuk membuat Google Site yang kira-kira seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu kreatif, silahkan dimodifikasi dengan sebaik mungkin. Jadi Google Site ini Bapak Ibu, website itu bisa digunakan kalau misalnya sekolah, itu bisa untuk membuat website sekolah. Kalau sebagai guru itu bisa untuk membuat salah satu media pembelajaran untuk menampilkan informasi-informasi terkait pembelajaran, dari mulai mungkin media presentasinya, kemudian LKPD-nya, atau dari asesmen formatif itu bisa menggunakan Google Site. Atau untuk siswa itu juga bisa kita ajarkan kepada anak untuk membuat portofolio tugas, itu juga bisa menggunakan Google Site. Ini Bapak Ibu contohnya, kita preview bagaimana tampilan dari website. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan website sekolah yang mungkin sch.id. Nah, itu biasanya akan dikelola oleh tim IT. Cuman kita guru-guru biasa ini kadang tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, dengan Google Sites ini kita bisa membuat web sekolah dengan simple Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, coba kita membuat secara simple saja. Nanti Bapak Ibu silahkan mengikuti. Nah, untuk mengakses Google Site itu bisa dari titik 9, kemudian klik Google Site, atau juga bisa dengan cara
Google Drive Bapak Ibu. Di Drive, kemudian kita menuju ke folder yang mana nanti di situ kita letakkan file directory dari Google Sheet kita. Misalnya di pelatihan Bintan ini kita bisa membuat Google Sheet-nya. Nah, di sini bisa diklik kanan atau di new baru ya. Kemudian more atau lainnya. Ini ada Google Sheet. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan mendapatkan tampilan muka dari Google Sheet kita. Untuk penamaan situs bisa di klik di sini, misalnya nama sekolah kita. Ya. Kemudian yang di atas ini adalah headernya. Ya. Judul halamannya ini bisa diubah Bapak Ibu. Misalnya di sini kita buat halaman beranda atau kita buat saja langsung nama sekolah kita. Kemudian ukuran hurufnya bisa disesuaikan. Juga bisa ditarik-tarik seperti ini Bapak Ibu, dibesar kecilkan. Dan nama hurufnya, jenis hurufnya juga bisa disesuaikan. Seperti itu. Kemudian di bawahnya sini nanti kita bisa isi. Ya. Dengan misalnya visi misi dan lain sebagainya. Sebelum itu kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada 3 tab, insert, text box berarti kita memasukkan kotak teks, image gambar, drive itu kita ngambil file dari drive kita. Kemudian tentu website kita ini nanti akan ada halaman-halamannya. Ini halaman mukanya gitu ya. Kemudian untuk halaman berikutnya kita ingin menambahkan halaman. Nah, cukup kita klik tab page, kemudian tanda tambah di sini. New page atau halaman baru kita buat misalnya guru dan staf. Oke. Maka nanti di sebelah kanan atas akan muncul halaman guru dan staf. Tambah lagi misalnya ada halaman galeri kegiatan. Nah, bisa juga Bapak Ibu. Kemudian kita mau nambahkan misalnya kegiatan akademik, ya mungkin kurikulum. Bisa juga. Kemudian ini tata letaknya bisa kita sesuaikan dengan cara drag and drop Bapak Ibu, seperti ini. Nah, kalau kita klik di sini, ini home. Klik di sini guru dan staff, ini kurikulum, kemudian galeri kegiatan, ini. Coba kita kembali ke home. Nah, ya. Di home ini untuk gambar header bisa diganti dengan cara change image. Kalau upload berarti kita mengambil gambar dari komputer kita. Kalau select image berarti kita ngambil dari bisa dari galeri di sini ataupun dari Google Drive juga bisa, ataupun dari pencarian Google Image juga bisa. Nah, contohnya ini saya ambil gambar yang simple aja. Jadi ini misalnya, ini saya select.
Nah, di bawahnya mungkin ada visi dan misi Bapak Ibu. Untuk menambahkan visi dan misi, kita bisa menggunakan insert. Kemudian di sini sudah tersedia layoutnya. Kita klik layout. Ini sudah tinggal diisi saja Bapak Ibu. Ini tambahkan gambar misalnya. Kita select image dari drive. Misalnya dari my drive. Contoh saja. Mungkin di sini akan kita tampilkan gambar yang kita unggulkan dari sekolah kita. Ya, misalnya contoh saja gambar. Insert. Kemudian di sini ada visi misi apa ya? Kita buat visi dan misi sekolah. Itu. Kemudian bawahnya kita tambahkan teksnya. Berisi visi. Visi pasangan mungkin waktu kita 1 menit ke depan. Oke, siapa? Itu Bu ya, Pak. Ini tinggal diisi saja. Kemudian guru dan staf ini tinggal ditambahkan nama-nama, gambar-gambarnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Di sini di layout yang ke-6 ini ada penambahan gambar. Ini tinggal ditambahkan saja gambar-gambar dari guru-guru kita, bisa di select image atau di-upload. Ini kita tambahkan gambar guru. Misalnya saja ya ini contoh saja. Gambar ini misalnya gambar guru, mohon maaf Bapak Ibu. Ini misalnya inilah misalnya gambar guru lah. Dan seterusnya. Kemudian di sini bisa diberikan namanya. Misalnya kemudian ini seperti itu Ibu, tinggal disesuaikan sendiri. Nah, kemudian pada bagian kurikulum di sini bisa disematkan Bapak Ibu. Sematkan ada beberapa pilihan. Contohnya di sini ada persematan YouTube. Kalau misalnya ngambil video YouTube juga bisa. Kalender. Nah, ini juga bisa menambahkan kalender. Map itu berarti nanti terintegrasi dengan Google Maps. Contoh ya di kalender misalnya di sini saya akan ambil kalender berisi kalender akademik misalnya. Saya insert di sini. Maka nanti di sini akan muncul kalender akademiknya Bapak Ibu. Kemudian tampilannya bisa tampilan bulan atau tampilan minggu. Nah, ini bisa disetting. Tampilannya tampilan bulan misalnya dan jadi ini berisi dengan kegiatan kita pada bulan ini, nanti bisa di selanjutnya. Kalau untuk map juga bisa Bapak Ibu, mungkin di halaman pertama di sini bisa ditambahkan map, di bawahnya mungkin peta lokasi. Nah, kemudian untuk galeri kegiatan itu Bapak Ibu bisa tambahkan yang namanya image carousel atau gambar carousel seperti itu. Untuk carousel silakan ditambahkan minimal 2 gambar. Nah, ini bisa dari foto Bapak Ibu atau Google Foto. Mungkin kita sudah menyimpan gambar yang ada di Google Foto, bisa kita klik beberapa. Kita insert. Kemudian settingannya ini bisa ada titik-titiknya, kemudian jalan otomatis. Kemudian ini keterangan gambar ya, bisa di insert seperti itu. Nah, ketika kita misalnya ini sudah jadi, bisa kita klik preview Bapak Ibu. Nah, ini ada previewnya. Jadi kita bisa lihat ini adalah tampilan ketika diakses menggunakan laptop.
Kemudian ini ketika diakses menggunakan tablet, dan ini ketika diakses menggunakan HP. Jadi untuk Google Site ini sudah mendukung tema kekinian, jadi sudah sangat mendukung untuk berbagai macam perangkat seperti itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, kita jangan lupa untuk mempublikasi site kita ya dengan cara publish. Nah, ini langkah yang paling terakhir, di publish. Kemudian ini adalah web addressnya di setelah ini, site google.com/guru.id. Nah ini ya, belakangnya ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini, siapa yang bisa melihat situs saya, itu bisa di manage Bapak Ibu. Nah, di sini links vary, ini linksnya bervariasi, ini kita change, kita ganti. Nah untuk draft itu berarti siapa yang bisa mengubah, berkolaborasi membangun website ini gitu ya. Ini dibatasi saja, apa masalah. Jadi nanti kita bisa tambahkan rekan-rekan kita yang bisa kita kolaborasikan untuk membangun website ini. Cuman yang paling penting di sini Bapak Ibu, untuk situs yang dipublikasikan ini tolong diganti. Ketika domain SMP, SD ini tolong diganti menjadi public, supaya nanti situs yang kita publikasikan itu bisa dilihat oleh semua orang di internet ya. Setelah itu kita down, dan kalau ini setting ini berarti kalau kita centang, situs kita bisa diindeks oleh mesin pencari, search engine. Kalau misalnya kita nggak mau muncul di Google, ini nggak usah centang. Tapi kalau pengen Google mengindeks situs kita bisa centang. Terakhir kita publish. Nah, publish sudah jadi Bapak Ibu. Kita bisa lihat website yang kita buat ini di internet. Ya, caranya di sini. Di sini coba kita lihat. Ya. Kita view publish site. Nah, inilah situs web yang akan dilihat orang di internet. Siapapun bisa melihat situs web kita seperti itu. Mereka bisa bernavigasi di atas, lihat kurikulumnya, kemudian lihat guru dan stafnya, kemudian pergi ke beranda. Oke, kita akan membagikan link ini kepada orang di internet. Kita bisa klik ini Bapak Ibu, copy publish link site, ini kita copy. Jadi nanti inilah link publikasi ini yang akan kami minta. Nanti di copy linknya Bapak Ibu, kemudian dikirimkan di Google Form, dipastekan. Nah di sini akan saya percobakan bagaimana ketika link yang sudah dipublikasi kita buka di jendela tamu misalnya. Sini, jadi kalau kita kirim link ini ke WA, nah ini semua orang bisa melihat situs kita seperti ini. Nah sudah jadi situs kita, tinggal kita kembangkan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi harapannya dengan Google Site ini, sekolah-sekolah, tidak hanya sekolah-sekolah besar saja yang memiliki website, tapi sekolah-sekolah kecil juga memiliki website, walaupun hanya di Google Site. Jadi nanti ketika mungkin ada keperluan akreditasi, sekolah bisa tunjukkan, oh ini website sekolah kami, walaupun simple sederhana tapi sudah cukup menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Pak Heri, karena waktunya sudah lewat, saya kembalikan ke Bapak. Baik Pak Solehan, terima kasih. Menambah informasi terakhir ini, kita ke main room sekitar jam 4 Pak. Oh jam 4, oke siap. Karena di room lain juga kayaknya background lain yang lain masih semangat Pak. Gitu. Ya, jadi Pak. boleh kita
boleh kita bawa diskusi Pak kayaknya. Ya, boleh Bapak Ibu sambil jalan aja kalau misalnya mau berdiskusi tentang goal site, silakan. Pak Hendro. Kayaknya Pak Hendro nih Pak. Ya, silakan langsung Pak Hendro karena mengingat waktu. Silakan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehan saya sekaligus mencoba untuk membuat Google Site itu. Di sini kendala yang saya temukan adalah ketika saya bikin Google Site tadi kan ada kita menuliskan tulisan, misalkan kayak tadi Bapak bikin adalah SMP 1 Lingga Timur. Saya agak kesulitan untuk memindahkan tulisan itu karena posisinya masih di tengah. Jadi saya mau memindahkan dia itu betul, tulisan seperti yang Bapak SMP 1 Lingga Timur itu mau saya pindahkan ke kiri kah, ke atas kah, ke bawah, ke kanan atau kemana. Mungkin hanya itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro, sekaligus mengingatkan saya nih. Jadi Bapak Ibu, kelebihan dari website ini, makasih Pak, kita bisa membangun website hanya dengan menyeret saja, drag and drop. Contohnya ini ya, tulisan SMP Negeri Tunggal Timur ini bisa kita pindahkan. Di kotak ini kan di atasnya ada seperti titik-titik nih, kita klik, kemudian kita geser-geser. Nah, kita bisa geser dia. Nah, kita bisa geser agak ke bawah. Coba kita resize dulu ya. Untuk yang ini. Nah, ini kalau misalnya kita besar kecilkan, ini bisa diposisikan Bapak seperti ini. Tinggal digeser-geser saja. Kemudian kalau misalnya di bawah tulisan ini saya ingin nambahkan alamat sekolah, bisa. Kita bisa klik di sini text box. Nah, ini ya alamat misalnya. Alamat Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa ditambahkan di sini. Tinggal diklik kemudian ditarik ke sini. Nah, ini karena posisinya ya. Nah, jadi ini ada petunjuk warna biru, tinggal kita seret ke sini, klep. Nah, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Tinggal kita tengahkan saja. Nah, ya. Jadi tinggal ditarik-tarik saja. Atau misalnya di sebelah sini kita bisa tampilkan logo, boleh. Kita tambahkan gambar di sebelah sininya, logo sekolah kita misal. Itu juga bisa. Tambahkan image. Ya. Atau kalau mau langsung di sini Bapak Ibu, tinggal diklik 2 kali saja. Klik 2 kali. Klik, maka akan tampil bulatan seperti ini. Yang tengah menambahkan teks, atasnya gambar, ini drag, ini upload dari komputer, ini embed ya. Kalau misalnya kita punya dari link situs lain bisa kita embed. Nah, ini tinggal klik 2 kali, klik terus gambar image. Nah, itu kan. Kita cari di drive kita, misalnya kita di drive sudah menyimpan logo sekolah. Silahkan diupload saja logo sekolahnya di drive Bapak Ibu. Ini misalnya logo ini enggak apa, gambar saya aja. Kita insert. Nah, muncul logo sekolah di sini. Tinggal di drag and drop, disesuaikan saja. Ini pun bisa pindah-pindah Ibu, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke bawah, bisa pindah kemanapun sesuai dengan keinginan kita. Jadi intinya kalau dari pelatihan kemarin disampaikan bahwa Google Site ini kita bisa membangun website tanpa keahlian coding. Ya, kalau bagi orang yang sudah mahir, mereka membangun ini dengan coding, dengan kode-kode. Tapi bagi kita seorang awam, tetap bisa kita membuat website dengan cara tambahkan, tarik, geser, disesuaikan tanpa harus membuat kode-kodenya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ada tema nih. Tema di sini, ini kan hurufnya Lato nih. Kemudian dengan
warna seperti ini bisa diubah Bapak Ibu. Ini temanya bisa diubah-ubah. Ini tema simple, bisa diubah tema Aristotle, bisa diplomat. Nah ini akan berubah huruf-hurufnya itu. Dan semua perubahan yang kita kerjakan ini belum nampak Bapak Ibu di situs kita. Semua perubahan yang kita lakukan, setiap kita melakukan perubahan di situs kita harus tekan publish. Nah, ketika publish nanti akan dilihatkan draft, ini berarti perubahan yang terakhir, dan yang sebelah kanan ini adalah situs yang dipublikasikan saat ini. Nah, ini. Ketika kita tekan publish lagi, barulah draft kita tadi tersimpan di terpublikasi seperti itu. Coba kita publish, barulah nanti situs web yang dilihat orang itu sesuai dengan apa yang kita ubah. Kemudian di sini juga ada namanya version history seperti Google Docs juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa kembali ke situs versi kemarin juga bisa. Nah ini ada version history. Kita nggak mau perubahan yang tadi, kita kembalilah perubahan yang kemarin misalnya. Yang sekarang ikonnya kurang bagus. Nah di sini bisa tengok-tengok nih. Kemudian kita bisa restore, kembalikan ke set versi ini. Seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah saya lanjutkan kembali, mumpung masih ada waktu. Misalnya sudah kita isi visi misi sekolah, kemudian di sini di bawahnya akan kita tambah bagian baru. Ini bisa diklik duplicate Bapak Ibu. Nah, di duplikasi ini. Berarti tinggal duplikasi saja di sini ya. Misalnya di sini sebelum visi misi saya buat di sini, misalnya identitas sekolah. Di bawahnya baru visi misi, visi sekolah, kemudian saya duplikasi lagi di sini. Ini berarti misi sekolah. Nah bisa. Kemudian antar bagiannya juga bisa kita ubah-ubah warnanya. Di sini ada section color, kita bisa ubah misalnya supaya nggak terlalu polos ya. Nah, kita bisa ganti warnanya seperti ini misalnya. Atau ini biarlah putih dulu. Ini biar putih. Terus yang di tengahnya agak-agak keabu-abuan. Tadi terklik, tercopy, bisa dilihat juga, dihapus. Bisa keabu-abuan. Terus paling bawah di sini misalnya tambahkan footer di sini ada tadi. Kaki. Tambahkan footer juga di sini bisa, misalnya ini contoh saja Bapak ya. Iya, ada footernya di situ. Nah, yang ini biar agak gelap kita buat warnanya seperti ini. Nah, L3, oke. Gambarnya juga bisa diganti ya Pak Ibu. Oke, ini biar saya custom saja supaya agak menarik. Oke Bapak Ibu, silahkan kalau misalnya ada yang bertanya sambil saya meng-custom.
Mas Solehan, Ya, Pak Fevi. barangkali ada apa sekolah-sekolah di Bintan ini yang sudah bikin Google Site-nya, monggo Oke. di Boleh. chat, di chat tuh dikirim nama site-nya apa, nanti kita coba buka. Siap. Mana tahu Bapak Ibu yang sudah ada Google Site-nya bisa dibukakan di sini. Nanti biar kami bukakan di tampilan sini ya. Oke, mana tahu Bapak Ibu supaya bisa jadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Jadi minimal setiap sekolah sudah mempunyai Google Site. SMP 1 Bintan tuh saya pernah lihat juga tuh. SMP 1 Bintan, wah. Iya, Kalau SMP 1 kita Bintan. rasa mantap tuh. Coba mana yang di SMP 1 Bintan, Bapak Ibu gurunya, coba kirim nama site-nya tuh apa, nanti kita coba buka. Ya izin Pak Solehan, Ya, ya Pak. mungkin nanti di main room ada diminta pesan dan kesannya, nanti mungkin di sini kita minta kesediaan Bu Wiwit prihatin lah Pak Solehan gimana ya. Nanti kalau dipanggil Bu Wiwit nanti dimohon untuk memberikan pesan dan kesan begitu. Setuju, saya Karena setuju. Ya, karena guru senior juga lah gitu, tadi kan. Atau ada calon yang lain gitu. Apa tuh Pak? Setuju Bu Wiwin, Oh, setuju. Bu Wiwit dah, memang udah biasa Bu Wiwit ya. Tidak mau, monggo nanti Bu Wiwit ya. Kesediaan. Kayaknya saya mau izin Pak. Saya SD nih Pak, yang tua aja SMP Pak. Ya, coba siapa? Saya cuma lama di luar nih Pak, jadi kayaknya agak sedikit gimana ya, aktif kali ya Pak. Tapi dalam hal ilmu mungkin lebih banyak senior-senior yang di SMP atau yang lebih lah daripada saya Pak. Mohon izin ya Pak, mohon izin sekali. Saya cuma kita sama-sama belajar aja Pak. Kurang dan lebih mohon maaf ya Pak ya. Kan Tapi untuk kesan dan aja pesan, Mbak Wiwin. ya kesan dan pesan memang apa ya, saya sendiri pribadi walaupun sering menggunakan, paling tidak mengulang mengingat itulah ya Pak. Itu saja sih. Ya sebetulnya kalau untuk pendidikan dalam hal pengajaran saya memang sangat baik, dan saya juga di SD saya sendiri dia yang menggunakan classroom dalam waktu setahun ini cuman saya sendiri Pak, mohon maaf banget. Tapi insya Allah kedepannya setelah pembelajaran ini saya beserta Bapak Kepsek akan apa ya, paling tidak Bapak Kepsek sebagai pimpinan itu guru-gurunya semua staff-staffnya itu harus punya classroom lah ya Pak. Walaupun sebetulnya sudah luring dan daring, sudah ada tatap muka sebagian, tapi yang jelas untuk nantinya supervisi Pak, kayaknya menurut beliau dengan supervisi yang menggunakan classroom itu bisa dilihat masing-masing guru, gitu aja sih Pak sebetulnya Pak. Kalau pribadi saya sendiri ya memang sangat-sangat bermanfaat Pak buat saya. Tapi itu maaf ya Pak Soleh ya, tadi saya mau menanya begini Pak Soleh, yang dari Mbak yang di SMP. Kalau mungkin Mbak ngajarnya kan di SMP itu kan murid-muridnya sudah bagus-bagus, udah istilahnya udah dewasa-dewasa lah ya. Kalau saya kan targetnya kan kelas 5 Pak. Jadi itu memang melalui foto, jadi link yang saya beri melalui classroom dikerjakan, dilihat videonya, kayak mana pembelajarannya, terus mereka latihan, terus mereka foto, mereka share di link yang terkumpul dalam satu link, dalam satu tugas materi. Yang jadi kendala itu Pak Soleh, email saya penuh Pak. Itu gimana ya caranya ya Pak supaya email saya nggak penuh dengan pengiriman siswa-siswa saya? Ada cara lain nggak Pak Soleh? Baik. Terima kasih, Pak. Makasih Bu Wiwit. Jadi emailnya email pribadi Bu ya? Tadinya kan Pak saya menggunakan Google Meet sama Classroom itu, saya itu kan belum ada ID sekolah itu Pak, belum ada ID belajar. Jadi bahasanya pada saat daring
bagaimana saya bisa mengontrol murid-murid saya, bagaimana cara saya bisa dekat sama mereka. Dan waktu itu kan benar-benar COVID yang tidak boleh sama sekali keluar rumah itu Pak. Jadi saya muter kota, itulah cara saya untuk bisa berhadapan dan bertemu dengan murid-murid saya. Makanya saya menggunakan ikon pribadi ya kan gitu kan Kak. Cuman email saya itu kalau sebulan nggak dibuang itu wah penuh Pak dengan murid-murid itu. Iya, ada cara lain nggak Pak selain ini gitu? Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bilang sama murid saya, sama kepala sekolah barusan, semester 2 ini saya mau pakai Edi Belajar Pak, jadi lebih enak Pak. Luar biasa nih Bu guru satu ini. Pada ya kebetulan memang di SD SKL Pak, SD 7 ini ya saya yang pertama menggaungkan itu gitu ya, itu tergantung mau tidak mau seorang guru menggunakan itu gitu. Terima kasih Pak. Mengingat waktu Pak. Ya terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya semua. Mohon maaf Ibu, Bunda semua, mohon maaf saya yang muda, mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang ditanyakan Bu Wiwit itu menjadi topik bahasan kami juga Pak Hari, yaitu tentang Gmail dan Google Group. Cuman karena waktunya tidak memungkinkan, jadi kami tidak bisa sampaikan di sini. Nah, salah satu cara untuk menyederhanakan tampilan email, tentu saya sudah buka email saya, email belajar ID. Nah, kita bisa mengkategorikan emailnya dalam bentuk seperti ini. Ada primary atau utama, sosial, kemudian promosi, updates, dan forum. Nah, caranya bagaimana? Silakan Bu Wiwit buka email, kemudian nanti ada di sini setting. Di setting ini, di sini kalau Ibu boleh ke bawah, ya, di situ, lihat ya. Jadi maaf mengingat waktu ini sudah ada tampil di breakout room-nya sudah mulai tutup dan 17 detik untuk email pribadi maupun untuk email belajar. See all setting, kemudian di sini di general Recording in progress. Oke, Pak Ijaz, suara saya ada? Ada. Apa ada? Pak Win, tertarik Pak Win ya? Iya. Lagi menjelaskan dia. Itu memang pas Pak. Saya udah assalamualaikum. Ketarik juga. Sudah habis ya. Iya Pak. Iya. Iya. Nampaknya semakin terakhir ini semakin semangat semua nih. benar Pak Pak Ali. Solehan lagi serius tuh. Pak Solehan tadi, Pak Solehan tadi tertarik Pak Solehan. Ketarik juga dia. Lagi Padahal serius sedikit tuh. lagi nih pasalnya mau Tanggung ya. Tes lagi ya. Supaya Tanggung ya. Mestinya kalau di akhir-akhir tuh enak-enaknya tuh. Iya. iya Pak Win, betul. Tapi cukup Pak Sarijal, cukup baik sekali kita lihat perkembangannya dari awal hari ketiga ini kan peserta kita nggak berkurang kan. Aktif semua. Alhamdulillah. Ya benar Pak. Alhamdulillah. Diskusi juga menarik Pak. Ya diskusi menarik, memang benar-benar mengikuti Bapak Ibu guru kita nih. Itu pun di kolom chat banyak yang tidak kebaca Pak. Jadi Bapak Ibu mohon maaf pertanyaannya tidak bisa kami koordinir gitu Pak Ali. Juga pertanyaan-pertanyaannya masih ada di kolom chat belum bisa kebaca gitu Pak Ali. Ada yang minta tambah waktu katanya Pak Ali. Inilah nanti kita maunya per sesi tapi mendalam nanti Pak Betul, ya. betul. Pak Rizal ya. Betul. Misalnya Google Site tuntas gitu kan, Google Doc tuntas gitu ya.
Ini tambah Satu sekolah punya Google Site ya Pak ya. Mudah-mudahan Iya. selain ke hari ini dan bisa berbagi dengan sekolah yang ikut gitu kan. Boleh nanti mungkin sesi tanya jawab di ULT apa ya? Iya di ULT nanti kita sambung lagi. Bu Nel, bagaimana Bu Nel? Bisa kita apa? Ketutup? Bergabung atau enggak? Suaranya Bu Nel? Suaranya Bu, ada nih. Oke, sudah Pak ya? Ya sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampailah kita pada acara yang lain udah, kalau ada banyak ini mana pula dengar. yang kami hormati. Unmute Bu, unmute. Halo? Sudah Pak ya? Halo? Sudah Bu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampailah kita pada penghujung acara. Setelah 3 hari kita mengikuti pelatihan, semua tetap semangat. Pada kesempatan ini kami akan membacakan susunan acara penutupan. Sebelumnya kepada Bapak Koordinator LPMP Kepulauan Riau Pak Ali Rahman Kaban beserta anggota PT LPMP, Bapak narasumber, Bapak Kapten, Bapak Kokapten, Ibu Bapak pengawas, Ibu Bapak kepala sekolah, Ibu Bapak guru semua jenjang TK, PAUD, SD, SMP, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bersama selama 3 hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara penutupan. Yang pertama, kesan dan pesan dari peserta kegiatan. Kami mintakan kepada salah seorang dari Ibu Kepala PAUD, Kepala TK atau Kepala PAUD. Yang kedua, penguatan dari Bapak Kapten Belajar ID, Bapak Sumadi SPD. Yang ketiga, PTP LPMP yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ali Rahman Kaban MPD. Yang keempat, pesan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Syahrizal SPD MPD. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai kegiatan pertama, kesan dan pesan dari salah seorang peserta kepada Ibu Wiwit Prihatin dari room 3. Kami persilahkan. Bu Yuni, Bu. Ibu Yuni ya Pak? Kepala TK Ibu Yuni. Bu Yuni Astari, Kepala Sekolah TK IKBP. Dipersilakan Bu. Kena tembak saya ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu untuk kepercayaannya kepada saya untuk memberikan kesan dan pesan perwakilan dari peserta pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID ini. Alhamdulillah selama 3 hari ini pesan yang saya dapatkan dalam pelatihan aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran belajar ID ini secara pribadi saya sendiri banyak yang saya dapatkan yang sebelumnya mungkin hanya tahu sepintas saja, namun di sini bisa lebih
lebih detail, bisa lebih tersusun dan bisa lebih dipahami lagi, yang tadinya memang belum hanya sekilas saja, jadi di sini bisa lebih terbuka seperti itu. Untuk khusus ya Pak, Bapak Ibu, untuk pembelajaran, istilahnya untuk pemanfaatan akun belajar ini khusus untuk TK atau PAUD, karena saya kebetulan sekolah saya adalah TK. Untuk fitur-fitur yang disiapkan dari akun belajar ini, kalau untuk anak didik ya, untuk peserta didik, untuk seharian mungkin tidak banyak yang bisa kami manfaatkan begitu ya Pak ya, karena untuk usia dini, karena walhasil nanti ujung-ujungnya jika kita menggunakan akun belajar atau fitur-fitur yang disediakan dari belajar ini, nanti ujung-ujungnya orang tua juga yang kerepotan gitu ya Pak ya. Tetapi untuk gurunya sendiri, untuk pribadi SDM gurunya sendiri, saya rasa ini sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk sekolah sendiri, untuk kepentingan sekolah sendiri ini tentunya pasti sangat bermanfaat. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa kami gunakan, mungkin untuk tingkatan lebih tinggi ini pasti sangat bermanfaat, tapi khusus untuk pendidikan anak usia dini mungkin hanya beberapa yang bisa kami manfaatkan, seperti misalnya Google Meet itu ya Pak ya, atau yang secara langsung kita bertemu, jadi tidak semua yang bisa kami manfaatkan. Untuk pesan kami, mungkin perwakilan saya, Bapak Ibu yang menjadi mentor kami hari ini, mudah-mudahan tidak bosan untuk kedepannya bisa terus membimbing kami dalam lebih pemahamannya lagi menggunakan akun belajar ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan untuk mengajar dan membimbing kami. Begitu, alhamdulillah Pak, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Seperti yang Pak Izal pernah bilang kemarin ya di hari berapa, untuk menuntut ilmu itu tidak kenal usia ya Pak ya. Mungkin di sini saya ada lagi yang lebih tua usianya dibanding saya, kepala sekolah. Pas tentunya ini hal yang baru dipelajari, namun tidak ada salahnya untuk kita sedikit melek IT agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu saja pesan dan kesan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita lanjutkan kepada Bapak Nurjaman SPD selaku Kopapten Kabupaten Bintan. Pada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, harusnya Pak Sumadi ya yang sudah ada di ruangan. Mungkin nanti Bu Bonel akan disampaikan juga dari Pak Sumadi untuk mempersilahkan ininya ya, sebagai kapten ya, terutama di Kepulauan Riau. Mungkin di sini saya hanya sebagai Kopapten Kabupaten Bintan mendampingi Pak Sumadi. Mungkin bisa ditekankan Bapak Ibu, ini adalah alternatif terbaik ya yang diberikan Kemdikbud kepada Bapak Ibu. Yang namanya digitalisasi pendidikan Bapak Ibu itu adalah tergantung pilihan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menggunakannya untuk hal-hal tertentu, itu bisa digunakan secara optimal. Selama Bapak Ibu menguasainya, ibarat kita Bapak Ibu ya punya senjata, jika diperlukan Bapak Ibu bisa gunakan. Tapi jika Bapak Ibu tidak punya senjata, kita tidak bisa bertahan. Jadi dengan adanya akun pembelajaran ini, Bapak Ibu silahkan aktifkan, silahkan pelajari, bahwa suatu saat nanti ada tuntutan dari atasan, dari kepala sekolah, entah itu dari dinas atau dari kementerian, kita sudah siap menghadapi itu semua. Memang semua itu untuk akun pembelajaran ini
dimulai dari aktivasi, silahkan aktivasi terlebih dahulu siswa-siswanya, guru-gurunya, semua perangkat sekolah. Kalau sudah ada, ketika nanti ditanya sudah aktivasi, sudah aktif begitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan, itu jauh lebih bagus lagi. Karena mungkin nanti seperti yang sudah disampaikan dari awal, Kemdikbud akan terus menggalakkan yang namanya akun pembelajaran, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau ya menjadi kesempatan bagi ke sekolah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu secara pribadi untuk berkembang lebih lanjut dengan belajar ID untuk digitalisasi pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu dari saya, Bunda. Terima kasih. Mungkin Pak Sumadi nanti bisa. Terima kasih. Mungkin ada tambahan mana Bapak Sumadi kan tadinya ini. Bapak Sumadi dipersilahkan. Ada Pak ya? Ada. Yang silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang terhormat Pak Ali dari MPP yang tidak bosan-bosannya selalu memotivasi kami untuk kegiatan ini. Kemudian para kapten yang bersemangat selama 3 hari mendampingi Bapak Ibu guru hebat bintang mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP, kemudian Google Master Trainer yang sama-sama semangat juga berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kapten Master Trainer bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jadi mudah dengan adanya belajar 3 hari ini, ya kami dari komunitas Belajar ID membuka, ya Bapak Ibu masih membuka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan akun pembelajaran, terutama mungkin di dalam penerapan pembelajaran ya Bapak Ibu menggunakan akun belajar. Mungkin yang kemarin seperti apa sih akun Belajar ID? Untuk apa sih akun Belajar ID? Ketika hari ini bisa menetap ya kegalauan Bapak Ibu, kemudian pentingnya akun Belajar ID itu sudah disampaikan semua oleh Kapten dan Master Trainer selama 3 hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya juga dengan kepala sekolah agar mendorong bagi Bapak Ibu dan moderator untuk aktivasi terutama di peserta didiknya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau untuk guru-gurunya mungkin alhamdulillah dari Pak Ijal dan tidak bosan-bosannya kalau kunjungan ke sekolah Bina pasti mengingatkan aktivasi. Mungkin untuk penguatnya ke peserta didik agar nanti Bapak Ibu dalam penerapannya lebih lengkap ya Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yang sudah disampaikan narasumber itu bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Nanti nutup kemungkinan Bapak Ibu nanti akan update-updatean terbaru dan kami juga harapkan Bapak Ibu jangan keluar dari grup ya Bapak Ibu. Insya Allah grup yang dibangun oleh tim dari komunitas Belajar ID, kemudian Google Trainer akan bermanfaat Bapak Ibu sekitar informasi-informasi terupdate dari akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Yang terakhir tetap semangat Bapak Ibu untuk penerapan akun Belajar ID, dan akun Belajar ID ini program nasional Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Akun Belajar ID ini Bapak Ibu pasti ada manfaat ke depan dan membantu dalam pembelajaran bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena bisa mendampingi karena memang ada suatu hal yang belum bisa bergabung, tapi dengan melihat atau mengintip kalau saya ada kesempatan saya masuk ke ruang PAUD, ruang SD, ruang SMP, memang bersemangat ya Bapak Ibu. Tadi dari narasumber juga masih bersemangat untuk memberikan materi, tapi waktu ya Bapak Ibu yang ini ya membatasinya, tapi kami tidak menutup juga ya Bapak Ibu masih terbuka terkait dengan penerapan akun Belajar ID. Sekali lagi terima kasih kepada LPMP Kepulauan Riau yang selalu mengawal dan memberi perhatian penuh terhadap aktivasi pembelajaran akun Belajar ID di
Kepulauan Riau. Nah, sekarang khususnya di Kabupaten Bintan, mudah-mudahan akan menjadi kabupaten yang aktivasinya tertinggi. Amin ya. Amin. Semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten. Selanjutnya kita mohon Bapak Dr. Andes Ali Rahman Kabar MPD untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita selama 3 hari ya sudah menjalani pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID ini di Kabupaten Bintan. Pandemi ini Bapak Ibu sekalian masih menunggu ya, belum ada instruksi dari pemerintah bagaimana statusnya. Bagaimanapun kita tetap juga harus mempersiapkan diri kalau suatu waktu pandemi ini juga akan meningkat kembali. Proses pembelajaran sebaiknya tetap kita jalankan sebaik-baiknya. Loss learning yang belakangan ini yang sedang digaungkan oleh pemerintah, bagaimanapun sedikit banyaknya adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi salah satu bagaimana mengatasi terciptanya pembelajaran yang baik di sekolah, maka pemerintah dalam ini Dirjen GPK bekerjasama dengan Pusdatin menyiapkan akun belajar ID ini Bapak Ibu sekalian. Jadi akun belajar ID ini memang domainnya belajar ID. Ya, ini mengindikasikan bahwasannya kita sudah bekerja sama dengan Google, tetapi tetap di bawah wewenang dari Kemendikbud. Jadi suatu waktu nanti kalaupun ini mungkin bisa menjadi suatu media pembelajaran besar kita juga nantinya. Jadi branding kita untuk bisa menjadi mesin pencari atau mesin pembelajaran khusus untuk Indonesia Bapak Ibu sekalian. Namun sebaik-baiknya teknologi ya itu hanya sebagai alat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Seperti kata Pak Nurjaman ya kan, kalau dalam medan perang kalaupun canggih alatnya tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa menggunakannya dan tidak tepat menggunakannya ya sama saja begitu. Jadi teknologi itu tetap juga ada manusia di belakangnya. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran dengan apa alat-alat yang sudah kita gunakan. Inilah tugas kita pendidik, kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas dan guru-guru sekalian supaya pembelajaran itu terjadi. Sekarang masih dalam rangka pembelajaran setengah-setengah Bapak Ibu ya, PTM ya. Jadi cenderung kelas itu dibagi 2. Peristiwa ini tentunya memberatkan guru ya, karena seharusnya ia sekali tayang dalam 1 hari, ini bisa dibelah menjadi 2 kali tayang untuk satu pelajaran yang sama begitu. Kalau Bapak Ibu guru bisa mendesain pembelajaran ini menjadi hybrid learning ya, 1 di kelas, 1 di ruangan ya kan, 1 di rumah dan dalam waktu yang bersamaan atau sinkronus, mungkin ini lebih baik Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin lelahnya di awal bagaimana mendesainnya, tetapi melakukannya nanti pembelajaran ini tentunya akan lebih mudah untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak semua anak-anak yang kita harapkan dia daring begitu, tetapi kita harus petakan juga ya kan, kita analisis dari kemampuannya, dari alatnya, dari jaringan dan yang lain-lain. Jadi PTM ini tidak kita belah lagi, jadi kita jadikan hybrid learning Bapak Ibu sekalian. Ini harapan kami ke depannya untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator ya, mentor ya, yang sudah dengan sabar ya Pak Windy,
Pak Solehan, ya kan, Pak Pepi, Pak Nur, ya walaupun kadang-kadang inilah dinamikanya ya, sinyalnya turun naik terlempar keluar, tapi respon dari Bapak Ibu sekalian cukup sabar lah, ya kan, cukup sabar dan mengerti bahwasanya pelatihan kita ini memang beginilah keadaannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada kata bijak dari Pak Profesor Dr. Ricarus Eko Indrajit itu, ini terakhir, peran guru tidak akan tergantikan dengan teknologi Bapak Ibu sekalian. Namun guru yang tidak paham teknologi pasti akan tergantikan. Jadi memang teknologi ini penting, tapi tetap lebih penting lagi guru Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya peran guru ini beranjak ya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti berkenan menjadi sekolah penggerak, itu namanya sudah berganti bukan fasilitator lagi, pembimbing-pembimbingnya, menjadi coach, pelatih. Artinya pelatih itu tidak bermain, tapi dia bisa menentukan permainan itu di lapangan bagaimana. Nah, derajat yang paling tinggi nanti seorang guru itu adalah arsitek Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau guru tidak, kalau arsitek itu tidak pegang bahan, cukup pegang gambar, tapi gedung berpuluh-puluh tingkat bisa diciptakan oleh seorang arsitek Bapak Ibu sekalian. Jadi guru itu perannya tidak langsung ke dalam diri anak, tapi ada peran-peran utama yang tertanamkan dalam diri anak tersebut dari peran guru tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami harapkan kepada Pak Sarijal sebagai perwakilan dinas untuk bisa menutup kegiatan kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dipersilakan kepada Bapak Sarijal untuk menutup kegiatan. Terakhir doa ya Pak, doa penutup yang kami mohon kesediaannya nanti Bapak Rusli dari SD 007 SKL. Ada Pak ya? Silakan Pak Sarijal. Jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas Pak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala LPP dalam hal ini diwakili oleh Pak Adi Kabat beserta jajarannya. Yang saya hormati komunitas belajar edu, kapten dan co-kapten, juga para narasumber fasilitator DMT. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang hadir di room ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta kepala sekolah TK PAUD, SD dan SMP yang saya banggakan. Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan kami mohon maaf ya, seyogyanya Bapak Kepala Dinas yang menutup kegiatan ini, namun ada kegiatan hal lain yang tidak bisa sehingga digantikan kepada Pak Haryanto juga Kabid GTK kita, namun beliau juga berhalangan hari ini, beliau posisi di Batam terkait dengan kegiatan P3K Pak Ali, mohon maaf. Maka kami menyampaikan salam beliau, salam maaf tidak ada bersama kita hari ini, maka dia amanahkan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, jangan tidak mengurangi rasa hormatnya ya. Maka saya lagi juga ikut menjadi fasilitator, melihat bahwa luar biasa antusiasnya beserta pelatihan dalam kegiatan ini. Pertama kami ucapkan terima kasih dulu ya kepada LPMP yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sudah mensupport kegiatan ini, termasuk juga kapten yang merupakan komunitas atau belajar ini yang ilmunya luar biasa tentunya dan menangkap kesan dari salah satu orang peserta.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, akun belajar ini merupakan produk dari kementerian kepada kita yang sudah diberikan melalui Dapodi Bapak Ibu. Namun mungkin karena ketidaktahuan kita, karena kurangnya ilmu kita, sehingga belum semuanya aktifasi. Tapi alhamdulillah kita kabar gembira bahwa Provinsi Kepulauan Riau termasuk urutan keempat pedulinya. Maka dengan motivasi itu kita terus bangkit, ya, seperti tadi sudah disampaikan lengkap, disampaikan oleh Kapten, Pak Kapten dan Pak Ali, lengkap ya, bagaimana begitu manfaatnya akun belajar kita gunakan. Karena dengan memanfaatkan itu akan memudahkan pekerjaan kita tentunya Bapak dan Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu yang hadir hari ini, yuk kita aktifasi. Bagaimana kita memanfaatkannya kalau tidak diaktifkan akun belajarnya? Bagaimana senjata itu bisa digunakan kalau dia belum resmi gitu kan, belum kita aktifkan ya, makanya. Maka dari itu setelah kegiatan ini Bapak Ibu di samping dapat sertifikat aktivasinya meningkat, maka kita membumikan, bahasa kami membumikan akun belajar di Kepri ini. Bukan bintang saja, harapan kita membintang semuanya 100%, tapi luar biasa dengan difasilitasi oleh PMP, bagaimana kita membumikan, menghidupkan, mengaktifkan akun belajar ID di Provinsi Kepri. Sekarang kita peringkat keempat, besok lusa setelah Pak Kapten berkeliling setiap kabupaten kota, maka saya yakin dan percaya kita bisa ranking pertama. Mengapa tidak? Awalnya kita ranking pertama awalnya, tapi mungkin kita belum tersentuh hari ini TK PAUD, dan alhamdulillah juga Kabupaten Bintan kepedulian Bapak Kepala Dinas dengan adanya Chromebook yang dibagikan, adanya fasilitas internet, bahkan di Tambelan sana Pak Ali luar biasa, sudah aktivasinya sudah luar biasa gitu kan. Mungkin hari ini beliau memberikan hasilnya, hari ini tak bisa bersama kita gitu. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, kami mengajak kita semua, terutama Bapak Ibu peserta, ya, tugas-tugas tadi disiapkan. Bapak Ibu dapat sertifikat yang jelas 32 jam yang dapat angka kredit untuk naik pangkat bagi yang PNS. Yang tidak adalah bukti bahwa Ibu sudah sudah ikut kegiatan ini sehingga menambah ilmu pengetahuan kita. Memang itu di dalam undang-undang sudah disampaikan. Ada salah satu keprofesionalan kita adalah kita menguasai. Bapak dan Ibu, bahwa sekarang konsep pemerintah, dan salah satu juga saya bisa ikut ke Jakarta kemarin Pak Ali, kita jumpa itu dengan akun belajar ID. Dengan akun belajar ini kita kejar ke sekolah ya, dengan luring dan daring, ada videonya disimpan di drive, luar biasa. Bisa jadi Bapak Ibu sekolahnya sebagai guru penggerak, jadi akan bisa jadi ke sana juga nanti. Tapi yakinlah konsep pemerintah sekarang merdeka belajar. Kita minimalisir learning loss seperti disampaikan Pak Ali kawan tadi. Bagaimana kita minimalisir? Karena kita guru tatap muka sempurna. Jelas kita inilah ladang amal bagi kita Bapak dan Ibu. Dengan menggunakan akun belajar ID, banyak hal yang bisa kita buat. Mungkin pertama-tama ini kita bersusah-susah dulu, tapi ketika sudah tahu ilmunya dan sangat manfaat untuk sekolah, maka kita konsep pemerintah sekarang merdeka belajar. Sekarang kita merdekakan diri kita Bapak Ibu. Merdekakan diri kita bahwa kita mandiri menggunakan teknologi. Salah satunya dengan menggunakan akun belajar ini. Ketika Bapak Ibu sudah mandiri, mengimbaskan ke teman-teman di sekolah kita yang belum bisa. Yang sudah bisa di sekolahnya, udah oke semuanya, bagaimana peduli juga mengimbaskan ke sekolah-sekolah tetangganya atau kecamatan yang lainnya. Ketika itu konsep itu jalan, saya kalau mendengarkan konsep KHD itu saya merinding Bapak. Merinding saya memang dari hati. Kita panggilan hati. Apakah hati kita terpanggil atau tidak mencerdaskan anak bangsa kita ini? Walaupun memang tidak tergantikan dengan teknologi, tetapi dengan teknologi dia cerdas, dia terampil, itu tidak lari juga dengan menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dan segala macamnya. Bisa juga melalui teknologi ini. Sikapnya akan ternilai. Ya, dari cara bercakapnya bagaimana akan ternilai di sini. Keterampilannya, produknya bisa dikirim di sini. Ya, alangkah indahnya ketika Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, sekali lagi kami mengimbau kita semua, ya, luar biasa ya, dari PMP dan Kapten, itu semua adalah
karena panggilan jiwa Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu terpanggil tidak jiwanya untuk membumikan ini, untuk ilmu ini ilmu manfaat. Walaupun ini salah satu untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir learning loss yang disampaikan tadi ya. Saya kira mungkin itu sebagai motivasi untuk kita agar jangan setelah selesainya kegiatan ini Bapak Ibu dia tidur di rumah tidak memanfaatkan atau belajar. Tapi bagaimana kita setelah bisa diaktifkan, dimanfaatkan, dilatih diri kita agar kita merdeka secara teknologi. Saya teringat pesan seorang penggagas, mungkin cucu dari Ki Haji Dewantara mungkin ya, yang umurnya 90. Ya, umurnya 90, dia tidak mau tergantung. Ya, walaupun saya sudah tua kata dia, saya harus merdeka secara merdeka secara kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya sekarang zamannya teknologi. Maka saya harus merdeka secara teknologi kata dia. Saya harus bisa GoPut, saya harus menggunakan HP saya sendiri. Tidak minta tolong dengan cucu saya tidak minta tolong dengan anak saya. Minta tolong mungkin 1-2 kali bisa, tapi mungkin selebihnya dia akan bosan. Maka dia muncul motivasinya agar dia bisa memerdekakan dirinya. Akhirnya dia berselancar Bapak dan Ibu. Ketika saya melihat dia ada, timbul motivasi saya ingin berbagi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kepala sekolah semuanya. Dengan kita berbagi, saya yakin ada lagi diberikan rezeki ilmu yang lebih lagi diberikan oleh Allah Maha Kuasa gitu kan. Maka dari itu luruskan niat kita, ya berbagilah apa yang didapat, jangan disimpan sendiri. Dengan berbagi maka kita akan maju bersama Bapak dan Ibu. Saya kira mungkin itu aja motivasi ya. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, Bapak ETMP dan dari kapten ya yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan tentunya dengan izin kita semua, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama pelatihan pemanfaatan akun belajar ID ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agar berkah kegiatan kita dalam 3 hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rusli dari SD 07 SKL. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak kami sebutkan nama. Yang jelas kita berdoa semoga kita diberikan, dicurahkan yaitu kesehatan untuk kita dan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentunya pada kesempatan ini kami mohon maaf yang kami pandu yaitu agama muslim, agama non muslim bisa membacakan doa sesuai dengan ajaran agamanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikama azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan setan yang selalu mengajak kami yang Kau bencikan ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka daripada itu kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah kepada jiwa kami ini rasa kasih sayang sesama kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah,
Curahkanlah kesejahteraan, keselamatan kepada junjungan kami, junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad ya Rasulullah SAW, serta keluarganya, serta sahabat-sahabatnya, hingga kami umat akhir zaman. Allahumma ya Allah, sebagaimana yang kau takdirkan kepada kami dapat yaitu melaksanakan pelatihan, aktivasi, dan pemanfaatan akun pembelajaran belajar ID ini selama 3 hari. Maka daripada itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkanlah kepada hati kami, tanamkanlah kepada jiwa kami, tanamkanlah kepada pikiran kami, dan realisasikanlah dalam kehidupan kami, di perbuatan kami, yaitu semangat terus kami untuk belajar, yaitu belajar dari dalam buayan hingga kami di tiang lahat dalam kuburan. Allahumma ya Allah, tanamkanlah kepada jiwa kami, kepada hati kami, kepada pikiran kami, serta perbuatan kami, yaitu bekerja keras, bekerja tuntas, serta bekerja dengan ikhlas. Allahumma ya Allah, sebagaimana yang kami sadari sekarang ya Allah, kami yaitu makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa selalu berbuat dosa. Maka daripada itu ya Allah, kami mohon kepada ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun tidak disengaja. Allahumma ya Allah, tentunya kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami kesehatan walafiat. Allahumma ya Allah, tentunya banyak yang mau kami pinta pada kesempatan ini, dan kami mohon kepadamu ya Allah, apa yang telah dipinta oleh Nabi dan Rasul kami, itulah yang akan kami pinta kepada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Qaballahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan demikian berakhirlah juga tugas kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak, kepada peserta semua, kepada kepala sekolah semua jenjang, kepada narasumber, kepada kapten dan kokapten. Yang terpenting sekali adalah kepada panitia dari LPMP beserta koordinator. Tanpa beliau kegiatan ini tidak akan terselenggara. Terima kasih banyak. Kami selaku moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 3 hari ini ada yang kurang mengenakan. Kami mohon maaf, kepada Allah kami minta ampun. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.